Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan menjelaskan tugas resume yang diberikan pada mata kuliah Desain Media Pembelajaran pada program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Pengertian media menurut bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasailun, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kemudian yang kedua, menurut Gerlach dan Eli, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang ketiga, menurut Sri Anita, setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut saya, bahwa media merupakan sumber daya atau alat pendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menampilkan infografis, visual, audio, maupun audiovisual yang memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan tentang manfaat penggunaan media dalam proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan pengembangan karakter peserta didik, khususnya di lingkungan kami di SMA Negeri 5 Parepare yang kita terapkan dalam proses pembelajaran PAI kelas 10. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan, memudahkan penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas. Dengan adanya media pembelajaran ini memudahkan proses pembelajaran, penyampaian materi, sehingga proses pembelajaran bisa lebih efektif, efisien, terukur, dan secara sistematis. Yang kedua, proses pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, dengan adanya media ini, baik itu media visual maupun media audio, bahkan dikombinasikan dengan audio visual, maka peserta didik bisa menerima pembelajaran dari segala macam sumber. Dalam proses pembelajaran ini, dengan menggunakan berbagai jenis media atau multimedia yang pernah kita terapkan dalam proses pembelajaran PAI dengan materi meningkatkan etos dan semangat kerja pada kelas 10 SMA Negeri 5 Parepare, yaitu dengan menampilkan sebuah video motivasi yang berjudul Change Your Life, Change Your Future. Artinya mengubah hidupmu dan ubahlah hidupmu, dan mengubah maka engkau akan mengubah masa depanmu. Nah, dengan begini peserta didik akan lebih menarik, akan lebih tertarik dalam proses pembelajaran yang kita sajikan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa tergantung keberadaan guru. Hal ini bisa menimbulkan pembelajaran yang efektif ketika ada sesuatu hal yang mengakibatkan seorang guru tidak sempat hadir dalam proses pembelajaran. Maka dengan infrastruktur yang memadai, dengan setiap siswa memiliki laptop masing-masing dengan jaringan internet yang tersedia di lingkungan sekolah, memungkinkan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran dimanapun, kapanpun, tanpa harus terikat dengan keberadaan guru. Hal ini pernah kami lakukan dengan penugasan peserta didik untuk membuat flyer atau semacam selebaran yang berkaitan dengan cabang-cabangnya iman, dan kemudian peserta didik mengupload atau mengunggah di akun Instagramnya masing-masing.
Dengan begini, peserta didik mampu belajar dimanapun, kapanpun, tanpa terikat dengan kondisi keterikatan keberadaan seorang guru. Yang keempat, manfaat penggunaan media adalah dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan, namun justru dapat mengurangi penjelasan verbal. Nah, dengan adanya media yang bisa kita manfaatkan, salah satu contohnya adalah penggunaan Google Classroom, di mana seorang guru bisa mengunggah setiap materi ajar yang akan diajarkan dan telah diajarkan kepada peserta didik, dan peserta didik bisa mengakses kapanpun dan dimanapun materi ajar, baik itu yang akan diajarkan ataupun yang telah diajarkan. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, penggunaan Google Classroom itu kita lakukan sebagai upaya untuk membackup dan memudahkan akses peserta didik untuk mengakses materi-materi yang telah disampaikan atau yang telah disajikan dan yang akan disajikan, serta dengan mudah peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang telah dan akan diberikan. Kemudian yang kedua, menampilkan tayangan video. Penampilan tayangan video tentunya memberikan warna tersendiri dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa dalam proses pembelajaran itu, bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu kami menampilkan video motivasi dari seorang motivator untuk memberikan motivasi dan semangat untuk peserta didik bagaimana untuk memupuk rasa percaya diri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan audio atau MP3. Nah, ini kita lakukan untuk memperdengarkan secara jelas tata cara, pengucapan, dan penyebutan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka secara lebih jelas mereka bisa mendengarkan penggunaan atau bacaan-bacaan yang baik dan benar dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang keempat, penggunaan kertas karton atau buku gambar. Hal ini kami lakukan mengarahkan peserta didik untuk menggambar masa depan 10 bahkan sampai 20 tahun yang akan datang, cita-cita apa yang akan mereka capai. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk membentuk semangat dan menjadi pengingat atau alarm bagi peserta didik ketika dalam kondisi tertentu mengalami kelelahan atau penurunan motivasi belajar. Dengan adanya gambar yang mereka buat dan tempel di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan kamarnya, maka suatu saat mereka akan termotivasi kembali mengingat cita-cita yang akan mereka capai 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Kemudian yang kelima, penggunaan sosial media. Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa salah satu metode yang kami gunakan adalah menggunakan sosial media sebagai sarana proses pembelajaran dengan membuat sebuah gambar atau flyer dan peserta didik mengupload di akun Instagramnya masing-masing, sehingga penyebaran informasi terhadap kebaikan itu bisa dilakukan secara masif dan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keenam, menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Salah satu contohnya dalam proses pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran menghindari sifat hidup berpoya-poya, peserta didik ditampilkan dua gambar yang berbeda, yaitu gambar yang pertama adalah gambar di mana orang yang hidup dalam kegelimangan harta, kemudian dia menghambur-hamburkan uangnya. Kemudian yang kedua, gambar di mana seseorang yang harus hidup dalam kekurangan, sehingga peserta didik menganalisis apa hubungan antara kedua gambar ini. Apa hubungan antara kedua gambar ini? Antara gambar pertama, orang yang menghambur-hamburkan uangnya, kemudian yang kedua, orang yang hidup bergelimangan, yang kedua adalah orang yang hidup memiliki keterbatasan
harta. Nah, pada kesempatan kali ini saya menutup resume atau tugas saya dengan sebuah tagline. Jadikanlah segala waktu sebagai jam pelajaranmu, segala tempat adalah sekolah, dan batu nisanmu sebagai ijazah terakhir dalam proses pendidikan seumur hidup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.